Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa-siswi kelas 12 pemasaran? Alhamdulillah baik ya. Di kesempatan ini kalian berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad di pengelolaan bisnis retail kelas 12. Jadi untuk kesempatan hari ini kalian akan atau masih mempelajari untuk perhitungan persediaan perpetua dengan metode FIFO. Jadi di sini Bapak akan membahas soal latihan kedua ya untuk perhitungan persediaan perpetua dengan metode FIFO-nya ya. Karena di sini banyak yang belum paham atau belum mengerti untuk perhitungan ini. Jadi Bapak harapkan kalian apabila memang belum mengerti bisa japri di grup atau japri langsung ke Bapak atau menanyakan di grup atau di GCR ya. Oke, langsung Bapak bahas untuk soal latihan kedua ya yang ada di GCR, yang ada di GCR. Bapak bacakan dulu soalnya ya. Jadi pada Desember 2019 PT Maju Terus yang menggunakan sistem perpetua dalam pencatatan persediaan barang Indomie spesial. Data yang berhubungan dengan persediaan barang dagang sebagai berikut. Di tanggal 5 Desember terjadi persediaan 500 unit dengan harga 70.000 per unit. Kemudian di tanggal 10 Desember terjadi transaksi pembelian 400 unit, per unitnya 72.000 ya. Kemudian di tanggal 13 Desember terjadi penjualan 600 unit dengan harga 80.000 per unit. Ini harga jual ya. Jadi Bapak jelaskan kembali untuk harga jual ini jangan dimasukkan ke kartu persediaan. Paham ya? Kemudian di tanggal 18 terjadi pembelian 500 unit dengan harga per unit 73.000 ya. Kemudian di tanggal 21 Desember terjadi penjualan 450 unit dengan harga 81.000 per unit. Bapak ingatkan kembali untuk harga jual jangan dimasukkan ke kartu persediaan, namun nanti untuk menghitung laba kotornya ya. Oke, paham ya anak-anak? Kemudian di tanggal 25 Desember terjadi pembelian 400 unit dengan harga 73.000 per unit. Di Desember 29 terjadi penjualan 350 unit, per unitnya 82.000 ini ya. Kebanyakan nolnya mohon maaf. Ya, ini harga jual ya, Bapak ingatkan kembali untuk harga jual jangan dimasukkan ke kartu persediaan, tapi untuk harga jual yang ada di soal ini akan dihitung menjadi laba kotornya. Kemudian di tanggal 31 Desember terjadi pembelian 600 unit dengan harga 72.000 per unit ya. Berdasarkan data tersebut, maka kalian diminta untuk membuat pertama kartu persediaan, yang kedua harga pokok penjualan, yang ketiga laba kotor, yang terakhir, yang keempat persediaan akhir Desember ini ya. Mohon maaf, Desember 2019 ya. Maka dijawab kalian
terlebih dahulu membuat, karena ditanya yang pertama kartu persediaan ya, kalian tuliskan nama perusahaannya PT Maju Terus, kemudian di sini kartu persediaan, kemudian di bawahnya ada nama barang Indomie spesial, kemudian kode barang, kemudian satuannya unit, kemudian metode MPKP, ini kepanjangan dari masuk pertama, keluar pertama, kemudian FIFO, first in, first out. Kemudian untuk kartu persediaan ini ada kolom tanggal, ada persediaan masuk, ada persediaan keluar, kemudian ada nilai persediaan akhir ya. Oke, kemudian di tanggal kita bahas ya per tanggal 5 ada persediaan ya 500 unit dengan harga 70.000 per unit. Untuk soal persediaan kalian langsung masukkan di kolom nilai persediaan akhir 500, kemudian harga satuannya 70.000. Jadi kalian kalikan saja 500 dikali 70.000 menghasilkan 35 juta. Kemudian di tanggal 10 kita lihat soalnya terjadi pembelian 400 unit dengan harga 72.000 ya. Untuk pembelian kalian masukkan ke kolom persediaan masuk 400, harga satuannya 72.000, berarti 20 tinggal dikali aja ya. Jumlahnya menjadi 28.800.000. Nah, kalian masukkan juga di kolom nilai persediaan akhir. Sama unitnya 400 ya, kemudian 72.000, harga satuannya 28.800.000 untuk totalnya. Kemudian di tanggal 13 ya, di tanggal 13 ini terjadi, kita lihat soalnya terjadi transaksi penjualan 600 unit ya, dengan harga 80.000 unit. Maka Bapak sampaikan kembali untuk harga 80.000 per unit ini jangan dimasukkan di kartu persediaan ya anak-anak. Paham ya? Jadi untuk tanggal 13 terjadi penjualan 600 unit. Untuk penjualan kalian masukkan ke kolom persediaan keluar ya. 500. Kenapa 500? Tidak langsung 600. Karena stok di awal di tanggal 5 di persediaan di kolom nilai persediaan airnya hanya 500. Jadi kalian 500 dulu terlebih dahulu menuliskannya, baru di bawahnya 100. Jadi totalnya 600. Jadi pada kolom persediaan keluar tidak bisa menuliskan 600 ya. Walaupun di soal terjadi transaksi 600 unit, namun penulisannya di kolom persediaan keluar ini 500 terlebih dahulu baru 100. Kenapa 500 terlebih dahulu? Karena stok di awal di tanggal 5 ini hanya 500 unit. Paham ya anak-anak? Kemudian kita tuliskan 570.000 ini berdasarkan dari tanggal 5 ya. Tanggal 5 nilai persediaan akhirnya 70.000, harga satuannya tinggal dikali saja 570.000 jadi 35 juta. Jadi kan 500 nih baru dituliskan, berarti sisanya 100. 100 mengambil dari dari stok tanggal 10 yang ada terjadi pembelian ya. Di persediaan masuk terjadi 400, pembelian 400 unit. Maka di kolom nilai persediaan kalian tuliskan juga atau disamakan juga karena ada transaksi pembelian 400 kemudian harganya 72.000. Jadi total harganya 28.800.000. Nah, di sini kenapa 300? 300 karena pengurangan dari 400 dikurangi 100. Di sini makanya 300 ya. Kemudian harganya 72.000 sama harganya karena berdasarkan tanggal 10-nya.
Jadi totalnya 21.600.000. Jadi yang tanggal 13 tersisa unit 300 ya. Karena tanggal 13 terjadi penjualan 600 unit ya. Paham anak-anak sampai sini? Kemudian di tanggal 18 ini terjadi, kita lihat soalnya 18, terjadi pembelian 500 unit dengan harga 73.000 ya. Untuk pembelian kalian masukkan ke kolom persediaan masuk tanggal 18, 500 unit 73.000, tinggal dikalikan saja ya. 500 dikalikan 73.000 menghasilkan 36.500.000. Maka di nilai pertian akhir kalian tuliskan juta 500, kemudian 73.000, kemudian 36.500.000. Ini yang stok yang tanggal 13 kalian pindahkan juga ya. Di atas 500 unit ya, kalian pindahkan ini 300 unit dari mana? Dari 300 unit yang tanggal 13 ya. Kemudian harganya sama 72.000. Kita samakan dengan yang tanggal 13-nya 72.000. Jadi totalnya 21.600.000. Jadi di tanggal 18 ini ada stoknya, ada pertama 300 dengan 500 unit ya. Dengan harga yang berbeda ya. Paham anak-anak? Kemudian di tanggal 21 kita lihat soalnya ya. 21 terjadi transaksi penjualan 450 unit dengan harga 81.000 per unit. Bapak ingatkan kembali untuk harga jual di soal jangan dimasukkan ke kartu persediaan. Paham ya anak-anak? Jadi di tanggal 21 terjadi 450 unit penjualan. Kita lihat tanggal 21 untuk penjualan masuk ke persediaan keluar ya. Di sini 300 kenapa? Karena di stok awalnya di stok tanggal 13-nya tersisa 300. Jadi untuk metode FIFO ini menghabiskan stok di awalnya ya. Di awalnya 300, stok awal yang terakhir 13, tanggal 13 300, kita habiskan 300, walaupun terjadi penjualan 450, tapi tidak bisa menuliskan langsung 450 ya, melainkan 300 terlebih dahulu, baru 150 unit. Oke, paham ya anak-anak? Kemudian yang stok 300 kan habis ya, stok 300 habis. Kemudian yang tersisa stok tanggal 18 500 ya. Nah, 500 ini dikurangi 150. 150 dari mana? Dari melengkapi penjualan yang 450. Jadi sisa unit di tanggal 21 350 unit ya. Di nilai persediaan akhirnya 350 unit dengan harga 73.000. Kalian kalikan saja 350 kali 73.000 menghasilkan 25.550. Ini adalah stok unit di tanggal 21 ya. Oke, paham anak-anak sampai sini? Kemudian di tanggal 25 ya. Tanggal 25 ini terjadi transaksi pembelian 400 unit dengan harga 73.000 per unit. Untuk pembelian kalian masukkan ke kolom persediaan masuk tanggal 25 ya. 400 unit kemudian 73.000 kalian kalikan saja 400 dikali 73.000 menghasilkan 29.200.000. Maka di kolom nilai persediaan kalian samakan ya stoknya, stok pembelian 400 kemudian dengan harga 73.000
maka total harganya 29.200.000. Yang stok tanggal 21 tetap ya, ada 350